apakah si Bunda Korla membuat acara di Holy Wing? Kalian sudah minta nomor pajaknya? Karena kalau tidak, kalian akan berurusan dengan pajak internasional pemerintahan Jerman. Kenapa? Karena Korla itu belum membayar pajak selama 20 tahun sebesar 500 euro. 500.000 euro. 500.000 euro itu kalau dirupiahkan itu 8 miliar. Kita lihat apakah Korla itu akan segera pulang ke Jerman, karena kalau dia sudah pulang ke Jerman, dia tidak akan bisa lagi tinggal di rumah siapapun atau menyewa rumah siapapun, karena dia akan langsung masuk penjara. Itu real. Kalau cuma Jerman, teman gue banyak, dan gue udah cari tahu sama pacar gue yang polisi Jerman. Ternyata betul Bunda Korla itu tidak membayar pajak selama 20 tahun dia tinggal di situ, tinggal di penampungan. Gue mau tanya, Holy Wing jangan bikin gara-gara, nanti lu kena masalah lagi. Kalau enggak, nanti visa semua owner, karena nama gue ada di Holy Wing ya, jadi gue nggak mau ada masalah lagi di HW itu. Karena semua owner itu orang kaya semua yang di Holy Wing. Pasti dia mau ke Euro, ya kan, ke Paris, Schengen. Nanti visa kalian akan dipertanyakan. Kalian memperkerjakan orang yang lagi sedang dipantau sama pemerintahan Jerman, pemerintahan bagian perpajakan. Jadi, gue mau tahu, Hotman Paris, ya, lu kan lawyer hebat, katanya internasional. Coba lu cari tahu. Minta nomor pajaknya si Korla. Jangan sampai lu dicari sama apakah namanya? Sama pajak yang di Jerman. Beli. Jangan bilang gua iri. Gua nggak mungkin iri sama orang yang nggak punya rahim. Paham ya? Jangan bilang gua iri. Gua nggak mungkin iri sama nenek-nenek. Lu jangan gila-gila ngomong iri ya. Kayaknya Mbak Nikita nih habis selesai urusan di Serang jadi makin lucu ya. Itu ngapain sih dia pakai pengaduan ke kedutaan Jerman? Kedutaan Jerman tuh nggak ngurusin yang kayak beginian. Seandainya pun ya misalnya si Bunda Korla ini punya urusan pajak di negara Jerman sana, itu bukan ranahnya kita juga buat ngurusin kayak begituan. Kamu tuh kalau punya masalah sama orang jangan suka ngebelit-belit begitu deh. Itu ya pertama ya. Seandainya pun misalnya ternyata Bunda Korla tuh berutang pajak di Jerman sana, ya itu urusannya dia lah sama pemerintahan Jerman di sana. Kita kan nggak tahu juga udah sampai di mana kasusnya. Terus kalau misalnya ternyata Bunda Korla tuh datang ke Indonesia baru penghasilan gitu ya, di sini mendapatkan penghasilan atas kedatangannya, ya kan apa juga itu rezeki dia. Masalah pajaknya nanti dia laporin bersamaan dengan kewajiban pajak dia, misalnya di Jerman sana bisa juga, karena setahu saya ada ini ya namanya kebijakan, bukan kebijakan ya, kayak ada peraturan untuk dual. Jadi kayak misalnya kita udah lapor di sini diakui di Jerman, begitu juga sebaliknya. Setahu aku sih begitu. Jadi nggak usah deh ngurusin pajak-pajak orang, ngapain sih? Aduh, hidup orang. Lucu loh Bunda Korla itu, aku sih menikmati ya. Aduh, Mbak Nikita, lucu deh kamu ya. Awalnya sih saya tadinya nggak begitu musingin ya, tapi begitu dia menyinggung mengenai pajak, terus udah gitu kedutaan Jerman yang ada di Indonesia, di situ saya langsung ngerasa lucu gitu. Karena sebenarnya ini nggak ada kaitannya ya. Kedutaan itu kan sebetulnya perwakilan negara Jerman yang ada di Indonesia untuk mengurusi kepentingan warga negaranya yang ada di Indonesia atau orang Indonesia yang misalnya ada urusannya dengan Jerman kayak visa. Jadi kalau untuk urusan pajak-pajak itu sebenarnya bukan urusannya kedutaan gitu. Nah, jadi setelah itu saya mulai ngelihat lagi nih komen-komennya yang lain ya, yang seperti apa, wah ini kok kayaknya semakin ngaco ya kalau menurut saya, sehingga kita harus menyuarakan ya supaya tidak banyak masyarakat atau netizen itu yang tergiring dengan pernyataan-pernyataan yang tidak tepat. Terus mulailah saya men-share TikTok saya, dan memang pada saat saya men-share itu saya setengah mati ketawa-ketawa karena menurut saya emang lucu banget gitu komentarnya Nikita Mirzani ini ya. Meminta uang kembali
Nikita Mirzani terhadap Bunda Korla, mau itu di medsos ataupun pribadi, itu sudah sangat tidak etis. Karena yang saya tahu, mohon maaf kalau salah dikoreksi, yang saya tahu Nikita Mirzani ini memberikan uang kepada Bunda Korla. Dia memberikan challenge, kalau sampai penontonnya sekian, saya kasih 100 juta. Dan itu beneran, seperti yang saya bilang tadi. Dan saat sekarang misalnya diminta lagi uangnya, itu sangat tidak etis lah, saya kira. Kalau memberikan sesuatu, barang, atau apapun terhadap orang lain, secara hukum, itu tergantung pemberiannya seperti apa. Kalau barang itu bentuknya penitipan dan mengambil keuntungan dari orang lain, dan tidak dikembalikan, itu penggelapan. Kalau memberikan barang kepada seseorang dengan jabatan tertentu, dengan tujuan pemberian barang itu adalah sogok menyogok, itu maksudnya tindak pidana korupsi, undang-undangnya begitu. Nah, kalau misalnya kita memberikan dengan cuma-cuma terhadap orang lain, itu tidak ada hukumnya, ataupun hukumnya ya sah-sah saja. Tidak harus mengembalikan itu barang. Apalagi misalnya memberikan sesuatu dengan meminta menghibur atau meminta challenge tertentu. Misalnya nih, Bunda Korla kalau sampai yang nonton Bunda Korla ini 500k, saya kasih 100 juta. Beneran yang nonton 500k, dikasih 100 juta. Justru yang meminta itu yang salah. Karena Bunda Korla ini sudah punya hak untuk menerima uang itu. Seperti yang saya jelaskan tadi, Bunda Korla menerima uang karena apa? Nikita Mirzani pun memberikan karena apa? Justru kalau dia memberikan challenge, Nikita Mirzani tidak memberikan uang itu saat itu yang harus kita pertanyakan secara moral. Nah, apalagi secara hukum. Tidak punya kewajiban untuk mengembalikan uang itu. Jadi Bunda Korla apalagi secara hukum, baik secara hukum maupun secara moral, tidak punya kewajiban untuk mengembalikan uang itu terhadap Nikita Mirzani, terhadap Putra Siregar, terhadap orang-orang yang lain yang nge-give ke dia. Kan itu bentuknya hadiah. Beda dengan kita memberikan hadiah kepada pejabat tertentu karena tujuan sesuatu, itu namanya sogok menyogok. Atau kita menitipkan uang tertentu kepada seseorang, tidak dikembalikan, apalagi ngambil keuntungan dari orang itu namanya penggelapan. Ini kan murni gift, murni pemberian, tidak harus. Justru kalau saya melihat dari permasalahan Bunda Korla dengan Nikita Mirzani ini, misalnya selain uang itu, dia kan menyebutkan Bunda Korla begini, Bunda Korla begitu, Bunda Korla adalah ini dan itu. Justru misalnya bilang Bunda Korla dia laki-laki, Bunda Korla bukanlah seorang perempuan, misalnya begitu. Justru itu kalau tidak bisa dibuktikan, Bunda Korla lah yang bisa melakukan upaya hukum. Undang-undang ITE di sini ancamannya 6 tahun penjara, bos. Jadi kalau melihat dari perselisihan Nikita Mirzani ini sama Bunda Korla, sebenarnya kalau saya melihat secara hukumnya ini, kalau misalnya mereka saling lapor dan tidak hati-hati seperti ini, saya pastikan satu sama lain ini akan dijerat hukum. Kalau tidak hati-hati, karena seperti yang saya sampaikan tadi, kewajiban Bunda Korla terhadap Nikita Mirzani tidak ada. Secara aturan hukum, Bunda Korla mengembalikan kepada Nikita Mirzani tidak diharuskan. Dasar hukum Nikita Mirzani minta kembali kepada Bunda Korla juga tidak ada. Baik itu secara hukum ataupun secara moral. Malah dalam perselisihan ini justru Nikita Mirzani
Kalau Bunda melaporkan Nikita Mirzani dan Nikita Mirzani tidak bisa membuktikan yang bilang laki-laki segala macam, menurut saya itu bisa jadi justru Nikita Mirzani yang sandung secara hukum. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.